Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Harian Channel. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini ada di kelas 7 semester 1 ya. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Huruf-huruf dalam aljabar digunakan sebagai pengganti angka. Bentuk aljabar sering melibatkan angka yang disebut konstanta, huruf yang disebut pengubah atau variabel, dan operasi hitung. Sini ada juga operasi aljabar. Operasi aljabar pada umumnya hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Ada yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Yang kedua ada operasi perkalian aljabar. Perkalian ini ada perkalian dengan konstanta, perkalian dengan variabel. Yang ketiga, operasi pembagian aljabar. Pembagian aljabar juga ada dibagi-bagi lagi. Pembagian variabel dengan konstanta, pembagian variabel dengan variabel, pembagian variabel dengan variabel yang lebih kompleks. Sini saya punya contoh bentuk aljabar. Kita akan kupas satu-satu tentang variabel, konstanta, dan suku ya. Yang pertama ada bentuk aljabar 3x. 3x ini satu suku ya. Apa sukunya? Sukunya adalah 3x. Ini sukunya. Ini suku hanya satu, yaitu suku tunggal ya. Ini disebut suku tunggal. Nah, di 3x ini dia ada variabelnya. Variabelnya adalah hurufnya ya. Hurufnya ada di sini x. Jadi variabelnya x. Nah, di suku tunggal ini konstantanya tidak ada. Dia tidak punya konstanta. Nanti dia ada 3 ini. 3 ini kan angka yang nempel di variabel x ini ya. Nah, nanti 3 ini disebut koefisien. Jadi koefisien dari x adalah 3. Sekarang yang kedua. Di sini ada bentuk aljabar 3a pangkat 2 ditambah 1. Di sini ada 2 suku. 2 sukunya itu yang pertama 3a kuadrat. 3a kuadrat itu suku pertama. Dan suku kedua adalah 1. Ini suku kedua. Jadi ada 2. Ada 3a kuadrat dan 1. Ini disebut suku 2 atau yang nama dalam matematikanya adalah binomial. Jadi kalau suku 2 itu disebut binomial. Nah, untuk variabelnya di sini ada a. Variabelnya adalah a pangkat 2. Dan di sini ada konstanta. Konstantanya adalah 1. Konstanta itu hanya berupa angka saja. Dia tidak ada variabelnya. Jadi 1 ini kan dia tunggal ya, sendirian. Tidak ada
variabel atau hurufnya, jadi dia disebut konstanta. Nah, kalau angka yang nempel di A pangkat 2 ini, dia disebut koefisien. Koefisien dari A pangkat 2 itu adalah 3. Paham ya? Ya, kita lanjut ke nomor 3. Di sini saya punya 3P pangkat 2 ditambah 2Q ditambah 1. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 suku. Suku yang pertama adalah 3P pangkat 2. 3P pangkat 2. Suku yang kedua yaitu 2Q. 2Q. Dan suku yang ketiga adalah 1. Jadi ada 3 suku. Kalau 3 suku disebutnya trinomial. Nah, untuk variabelnya adalah P pangkat 2 dan Q. Untuk konstanta itu angka yang sendirian ya, tidak ada variabel. Konstantanya juga 1 ya. Dan untuk koefisien dari P pangkat 2 itu 3. Dan koefisien dari Q adalah 2. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada 4M pangkat 4 ditambah 2N kuadrat ditambah 1. Sini ada 3 suku juga ya. Ada 4M pangkat 4. Suku yang kedua 2N pangkat 2. Suku yang ketiga 1. Ini juga dinamakan trinomial karena ada 3 suku ya. Nah, variabelnya di sini ada M pangkat 4. Ada N pangkat 2 variabelnya, dan 1 ini adalah konstanta. Nah, untuk 4M pangkat 4 koefisiennya adalah 4, dan untuk N kuadrat koefisiennya adalah 2. Lalu yang kelima ada 5X pangkat 6 ditambah Y. Ini ada 2 suku. Yang pertama 5X pangkat 6. 5X pangkat 6. Yang kedua ada Y. Jadi ini ada 2 suku. Ini adalah binomial. Suku yang pertama 5X pangkat 6, suku yang kedua Y. Untuk variabelnya adalah X pangkat 6 dan Y. Konstantanya tidak ada ya. Tidak ada konstanta. Lalu untuk X pangkat 6 koefisiennya adalah 5, dan untuk Y koefisiennya di sini tidak ada angka. Kalau tidak ada angka berarti dia koefisiennya adalah 1. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis untuk koefisien ya. Ya, ini di sini contohnya suku tunggal, binomial, dan trinomial. Nanti kalau ada bentuk aljabar yang sukunya lebih dari 3, misalkan 4 dan seterusnya, itu dinamakan polinomial ya.
Lalu di sini saya punya soal, ada beberapa soal, bisa kita bahas bersama ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mengerti. Yang pertama, hasil penjumlahan dari negatif 3A dikurangi 6B ditambah 7 dan 13A dikurangi negatif 2B ditambah 4. Kita tulis dulu soalnya. Di sini negatif 3A dikurangi 6B ditambah 7, hasil penjumlahan ya, berarti ditambah 13A, kita kasih tanda kurung saja, 13A dikurangi negatif 2B ditambah 4. Di sini ada option yang A, 16A dikurangi 8B ditambah 11, B 10A ditambah 4B tambah 11, C 10A dikurangi 4B tambah 11, dan yang D negatif 16A dikurangi 4B ditambah 11. Mari kita hitung bersama. Di sini kita buka kurungnya dulu ya, yang di belakangnya. Negatif 3A dikurangi 6B ditambah 7. Sini ditambah 13A. Ini di sini ada min, di sini ada min juga ya. Jadi ditambah 2B ditambah 4. Lalu kita dekatkan suku yang sejenis. Nah, suku sejenis itu yang variabelnya sama, pangkatnya sama ya. Di sini ada A, ada negatif 3A dan 13A. Kita dekatkan posisinya supaya lebih enak ya, supaya lebih gampang. Kita dekatkan yang sejenis dulu, negatif 3A tambah 13A, lalu ada lagi negatif 6B dan 2B. Ini juga sejenis karena variabelnya sama dan pangkatnya pun sama. Lalu ada tinggal konstanta ya. Di sini konstantanya ada 7. Ada juga 4 ya. Nah, sudah kita dekatkan yang sejenisnya. Tinggal negatif 3A ditambah 13A. Negatif 3 yang kita jumlahkan itu adalah koefisiennya saja. Negatif 3 ditambah 13, itu artinya kita punya hutang 3, lalu bayar 13. Maka hutangnya sudah lunas, sisa dibayar. Sisanya adalah 10A. 10A. Lalu di sini yang B-nya negatif 6B ditambah 2B. Kita punya hutang 6, bayarnya 2. Jadi sisanya masih di hutang ya. Kita masih punya hutang 4. Jadi negatif 4B. Sini ada 7 ditambah 4. Jadi tambah 11. Jadi jawabannya adalah 10A min 4B ditambah 11. Jawaban yang benar adalah C ya. 10A min 4B ditambah 11. Jadi ini suku sejenisnya kita dekatkan dulu supaya lebih gampang pengerjaannya. Lalu kita lanjut nomor 2. Hasil perkalian dari 4X dikurangi 5 dikali 3X ditambah 3. Nah, ini soal perkalian. Di sini ada optionnya
12 yang A 12x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 15. B 12x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 15. C 12x pangkat 2 dikurangi 27x dikurangi 15. D 12x kuadrat tambah 27x tambah 15. Kita tulis dulu soalnya. 4x min 5 3x tambah 3. Ini kita kalikan per suku ya. Yang pertama 4x kita kalikan dengan 3x. 4x dikali 3x itu caranya koefisiennya dulu kita kalikan. 4 kali 3 itu 12. Lalu x kali x. Di sini ada x pangkat 1, di sini juga ada x pangkat 1. Jadi kalau dikalikan, variabel dikalikan itu pangkatnya ditambahkan ya. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 1. Jadi x pangkat 2. Jadi 4x dikali 3x adalah 12x pangkat 2. Sudah suku 4x dengan 3x dikalikan. Lalu kita kalikan 4x dengan 3. Nah, kalau ini perkalian variabel dengan konstanta. Sama seperti tadi, kalau perkaliannya itu yang angkanya kita kalikan. Karena di sini positif, di sini juga positif, jadi sini juga positif ya. 4 kali 3 itu 12. Nah, ini x-nya variabelnya sendirian. Jadi tinggal mengikuti saja. Jadi 12x. Lalu tinggal sisa di negatif 5. Negatif 5 kita kalikan dengan 3x. Negatif 5 kali 3 itu negatif 15. X-nya tinggal ngikut saja. Jadi negatif 15x. Lalu yang terakhir konstanta dengan konstanta. Kita kalikan. Negatif 5 dikali 3. Negatif kali positif, jadi negatif ya. Negatif 15. Nah, di sini ada suku sejenis. Suku sejenisnya adalah 12x dengan min 15x. Yang suku pertamanya kita tulis dulu 12x pangkat 2. Lalu yang ini 12x dikurangi 15x. 12 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 3x. Nah, untuk konstanta dia sendirian, jadi kita tulis saja negatif 15. Jadi jawabannya adalah 12x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 15. Jadi option yang benar adalah B ya. Option yang benar adalah A. 12x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 15. Lalu nomor 3, bentuk negatif 6x pangkat 2 dikurangi x ditambah 4y. Variabelnya adalah variabel itu adalah hurufnya ya. Di sini ada x pangkat 2, ada x, ada juga y. Di sini ada option A negatif 6, negatif 1 dan 4, B x pangkat 2, x dan y, C x ditambah y, D x pangkat 2 dikurangi 4y. Tadi variabel-variabelnya itu adalah x kuadrat,
X, dan Y. Jadi opsi yang benar adalah B. Jadi kalau variabel itu hanya hurufnya saja. Kalau untuk A, negatif 6, negatif 1, dan 4. Kalau ini negatif 6 dan negatif 1 itu koefisien namanya. Kalau negatif 6, negatif 1, dan 4 itu koefisien ya. Jadi bukan, kalau koefisien yang ditanyakan jawabannya A. Kalau variabel yang ditanyakan jawabannya B. Sampai sini paham? Lalu kita lanjutkan nomor 4. Di sini ada pada bentuk aljabar X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 5, koefisien-koefisiennya adalah, di sini ada option A X pangkat 2, B 1 dan min 2, C min 2X dan min 5, D min 2 dan min 5. Di sini yang ditanyakan koefisien-koefisiennya. Kalau koefisiennya berarti angka yang nempel atau mengikuti variabelnya. Di sini ada variabel X pangkat 2 dan X. X pangkat 2 koefisiennya adalah 1. Untuk X pangkat 2 koefisiennya 1. Dan untuk X itu koefisiennya negatif 2. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan min 2. Jadi jawabannya B ya. Lalu kita lanjutkan nomor 5. Di sini ada diketahui bentuk aljabar 3A pangkat 2 dikurangi 7A dikurangi 9. Suku yang merupakan konstanta saja adalah, optionnya A 3A pangkat 2, B A, C negatif 7, D negatif 9. Kalau 3A pangkat 2 ini suku yang pertama ya, ada variabelnya. Sedangkan yang ditanyakan adalah konstanta. Kalau konstanta itu berarti angka yang sendirian, tidak ada variabelnya. Di sini angka yang sendirian adalah negatif 9. Jadi jawaban yang benar adalah D. Lalu kita lanjutkan nomor 6. 8P ditambah 5Q dikurangkan dengan 2P dikurangi 4Q. Hasilnya adalah A 6P dikurangi Q, B 6P ditambah 9Q, C negatif 6P ditambah Q, D negatif 6P dikurangi 9Q. Kita tulis ulang dulu soalnya. 8P ditambah 5Q dikurangi, kita buat tanda kurung, 2P dikurangi 4Q. 8P tambah 5Q kita keluarkan dari kurungnya, karena di sini min berarti jadi min 2P ya, min 2P, di sini min, di sini depannya ada min lagi, maka yang Q-nya jadi positif 4Q. Lalu kita dekatkan yang sejenis supaya lebih mudah. Kita dekatkan yang sejenisnya ya. P dengan P, 8P dengan negatif 2P, 5Q dengan 4Q.
baru kita jumlahkan atau kurangkan. 8P dikurangi 2P berarti 8 dikurangi 2 itu adalah 6P. Ingat ya, untuk penjumlahan pengurangan itu sukunya harus sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak bisa ditambah atau dikurangkan. Lanjut, 5Q ditambah 4Q. Jadi, 5 tambah 4, 9. Jadi, 9Q. Jadi, jawaban yang benar adalah 6P ditambah 9Q. Option yang benar, P. 6P ditambah 9Q. Kita lanjut. Nomor 7, bentuk paling sederhana dari 4 buka kurung 2x min 5y dikurangi 5 buka kurung x tambah 3y. Ini artinya kalau 4 buka kurung 2x dikurang 5y, ini artinya 4 kali ya. 4 dikali 2x dikurangi 5y dikurangi 5 kali x ditambah 3y adalah option A 3x min 2y, B 3x min 17y, C 3x min 5y, D 3x min 35y. Kita tulis dulu soalnya. 4 kali 2x ditambah dikurangi 5y dikurangi 5 kali x ditambah 3y. Ini x. Kita kalikan dulu. 4 dikali 2x. 4 kali 2x adalah 8x. Lalu 4 kali min 5y dikalikan jadi negatif 20y. Lalu yang ini negatif 5 kali x jadi negatif 5x. Negatif 5 kali 3y jadi negatif 15y. Kita dekatkan yang sejenis. Yang sejenisnya adalah 8x dengan 5x. Negatif 5x ya. Lalu negatif 20y dengan negatif 15y. 8x dikurangi 5x hasilnya 3x. Lalu negatif 20y dikurangi 15. Kita punya hutang 20, hutang lagi 15, maka hutangnya bertambah. Jadi negatif 35y. Jadi jawabannya adalah 3x dikurangi 35y. Jawaban yang benar adalah option D. Lalu kita lanjutkan nomor 8. Bila 5 ditambah px sama dengan negatif 7, maka untuk x sama dengan negatif 3, nilai p-nya adalah A2, B3, C4, D5. Ini kita pakai metode substitusi ya. Kita substitusikan nilai x ini di bentuk aljabar ini ya. Ini persamaan aljabar. 5 ditambah
Px sama dengan 5 ditambah Px sama dengan negatif 7. X nya kita masukkan negatif 3 ya. 5 ditambah P kali negatif 3 sama dengan negatif 7. 5 ditambah negatif 3 dikali P. Negatif 3 kali P hasilnya negatif 3P sama dengan negatif 7. Lalu 5 nya kita pindah ruas. Ini 5 konstanta ya, kita pindah ruaskan. Jadi negatif 3P sama dengan negatif 7. Ini 5 positif, kita pindah ruaskan jadi negatif. Jadi negatif 3P sama dengan negatif 7 dikurang 5. Itu hasilnya negatif 12. Lalu ini negatif 3 nya kita pindahkan dengan negatif 12 karena ini perkalian, dipindah jadi pembagian. Jadi P sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 12 dibagi negatif 3 itu 4 positif. Jadi jawabannya adalah 4. Jawaban yang benar adalah C. Sekarang nomor 9. Jika A sama dengan 3, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 3, maka nilai dari A dikali B ditambah C kurangi A dikali B tambah C adalah A 54, B 9, C 0, D negatif 18. Kita pakai metode substitusi ya. Ini A kita masukkan 3 dikali B nya C nya negatif 3, A nya 3 dikali B ditambah C, B nya 0, C nya negatif 3. Lalu yang di dalam kurung dulu kita operasikan ya. 3 kali 0 ditambah negatif 3 dikurangi 3. Ini ada positif bertemu dengan negatif, jadi 0 jadi dikurangi 3. 0 dikurangi 3 dikurangi 3 dikali ini 0, ini juga jadi negatif ya, 0 kurangi 3. 3 kali 0 kurangi 3 itu negatif 3. Negatif 3 dikurangi 3, negatif 6. Lalu 0 dikurangi 3, negatif 3. Jadi 3 dikali negatif 6 dikali negatif 3. Ini positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Maka nanti hasilnya positif. Tinggal dikalikan angkanya. 3 kali 6, 18. 18 kali 3, itu adalah 54. Jadi jawabannya 54. Opsi yang benar adalah A. 54 ya. Lalu kita lanjutkan nomor 10. Di sini ada hasil pengerjaan dari 4C ditambah 8D dikurangi 3E dikurangi 6C tambah 2D dikurangi 2E. Kita di sini optionnya ada A
negatif 2C ditambah 6D ditambah E. B, negatif 2C ditambah 6D dikurangi E. C, negatif 2C ditambah 10D ditambah E. D, negatif 2C ditambah 10D dikurangi E. Kita tulis ulang dulu soalnya. 4C ditambah 8D dikurangi 3E dikurangi 6C ditambah 2D dikurangi 2E. Kita langsung dekatkan yang sejenis ya. Di sini ada C, D, dan E sejenis. 4C dengan 6C, karena sini ada pengurangan berarti negatif 6C. 8D ada 8D dengan 2D, karena sini negatif berarti negatif 2D. Lalu negatif 3E dengan, lalu untuk negatif 2E karena sini negatif, sininya juga negatif, jadi positif 2E. Tinggal kita kurangkan atau tambahkan ya. 4C dikurangi 6C itu adalah negatif 2C. Lalu 8D dikurangi 2D hasilnya 6D. Negatif 3E ditambah 2E itu hasilnya negatif E. Jadi jawabannya adalah negatif 2C ditambah 6D dikurangi E. Option yang benar adalah option B. Negatif 2C tambah 6D dikurangi E. Kita lanjut nomor 11. Jika A sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x dan B sama dengan 4x dikurangi x pangkat 2, maka A dikurangi 2B adalah A 4x pangkat 2 dikurangi 7x, B 4x kuadrat dikurangi 6x, C 4x kuadrat tambah 11x, D 4x kuadrat dikurangi 11x. Ini pakai metode substitusi juga. Di sini ada A dikurangi 2B. A-nya kita substitusikan, yaitu 2x pangkat 2 dikurangi 3x. 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 2B. Kurangi 2, B-nya kita substitusikan. B-nya adalah 4x dikurangi x pangkat 2. Ini yang A kita tulis ulang dulu. Untuk yang B, negatif 2 dikali 4x itu negatif 8x. Lalu negatif 2 dikalikan negatif 3, negatif 2 dikalikan negatif x pangkat 2 ya. Jadi positif ya, 2x pangkat 2. Lalu kita dekatkan yang sejenis. Di sini ada 2x pangkat 2. Sejenisnya itu 2x pangkat 2 juga ditambah. Lalu yang ini sudah
sejenis negatif 3x dengan negatif 8x. Tinggal kita tambahkan atau kurangkan. 2x pangkat 2 tambah 2x pangkat 2 jadi 4x pangkat 2. Untuk pangkatnya tidak ditambahkan ya. Untuk pangkatnya itu tetap. Jadi x pangkat 2. Yang ditambahkan hanya koefisiennya. Yang ini negatif 3x dikurangi 8x jadi negatif 11x. Jadi jawabannya adalah 4x pangkat 2 dikurangi 11x. Yang benar adalah D. 4x pangkat 2 dikurangi 11x ya. Lalu kita lanjutkan nomor 12. Di sini ada jika A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 3, maka nilai dari 3A dikurangi 2B adalah A negatif 6, B negatif 10, C negatif 12, D 12. Kita juga pakai metode substitusi ya. 3A dikurangi 2, A nya kita substitusikan, A nya itu adalah 2, jadi 3 dikali negatif 2 dikurangi 2 kali B, B nya adalah 3. Tinggal kita kalikan. 3 kali negatif 2 negatif 6, negatif 2 kali 3 juga negatif 6. Negatif 6 dikurangi 6, hutang 6 bertambah lagi hutangnya 6, maka hutangnya bertambah jadi 12. Jadi negatif 12. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan nomor 13. Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 4x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 2 dikurangi 8 adalah A 4x pangkat 2 dan negatif 3x pangkat 2, B negatif 3x pangkat 2 dan 6y pangkat 2, C 4x pangkat 2 dan 6y pangkat 2, D 4x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 2. Suku-suku yang sejenis sih tadi sudah disinggung ya. Pertama, untuk yang sejenis itu variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Berarti di sini yang sejenis itu 4x pangkat 2 dan negatif 3x pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 13. Kita lanjutkan nomor 14. Hasil dari X dikurangi 4 dikali 5X ditambah 1 adalah A 5X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah 4, B 5X pangkat 2 ditambah 19X ditambah 4, C 5x pangkat 2 dikurangi 19x tambah 4, D 5x pangkat 2 dikurangi 19x dikurangi 4. Di sini angkanya sama ya untuk angkanya, jadi ini hanya beda dikurangi atau ditambah. Jadi harus lebih hati-hati kalau optionnya ini mirip-mirip seperti ini ya. Kalau salah sedikit maka fatal. Kita tulis ulang dulu. X dikurangi 4 dikali 5X ditambah 1. Kita kalikan X dengan 5X. Jadi X kali 5X itu 5X pangkat 2. Pangkatnya
Ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, jadi pangkat 2. Lalu X kalikan dengan 1 plus X ya. Satunya tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis 1X, cukup X saja. Lalu negatif 4 kalikan 5X. Maka hasilnya negatif 4 kali 5, negatif 20. X-nya tinggal ngikut ya. Lalu yang terakhir negatif 4 dikali 1. Negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. Ini ada suku yang sejenis X dengan negatif 20X. Ini kita tulis ulang, 5X pangkat 2. Ini X dikurangi 20X, jadi negatif 19X dikurangi 4. Jadi jawabannya adalah 5X pangkat 2 dikurangi 19X dikurangi 4. Hasil yang benar adalah D ya. Lalu nomor 15, jika A sama dengan negatif 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 4, maka nilai dari 2A ditambah 3B dikurangi 3C adalah A 12, B 13, C 14, D 15. Kita substitusikan A-nya 2 kali A-nya negatif 3 ditambah 4 kali B-nya 2 dikurangi 3 kali C-nya negatif 4. Lalu kita kalikan saja, 2 kali negatif 3 negatif 6 ditambah 4 kali 2 8 dikurangi 3 negatif 3 dikali negatif 4, maka positif ya, positif 12. Negatif 6 ditambah 8 itu hutang 6, bayarnya 8, maka sisa dibayar yaitu 2 ditambah 12, maka hasilnya 14. Nah, jadi jawabannya benar adalah C ya, 14. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami ya untuk penjelasan yang tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.